Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Mawar Hitam akan mempresentasikan tugas kecerdasan buatan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Laporan proyek besar, judul proyek implementasi sistem kecerdasan buatan untuk solusi permasalahan nyata di industri atau masyarakat. Tema, sistem diagnosis awal penyakit umum berbasis gejala menggunakan metode decision tree. Kami beranggotakan kelompok Edward Sabana Saputra, Yusni Effendi, Ilhami Nurido. Mata kuliah kecerdasan buatan, dosen pengampu Bapak Insinyur Eko Aziz Apriyadi STMkom CPW. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Di Indonesia, akses terhadap tenaga medis di daerah terpencil masih terbatas. Banyak masyarakat yang terlambat mendapatkan penanganan karena tidak menyadari gejala awal penyakit. Oleh karena itu, diperlukan sistem sederhana berbasis kecerdasan buatan yang dapat membantu masyarakat melakukan diagnosis awal berdasarkan gejala yang dirasakan. Rumusan masalah: bagaimana merancang sistem yang dapat memberikan rekomendasi jenis penyakit umum berdasarkan input gejala dari pengguna. Tujuan proyek: membangun sistem diagnosis awal dengan metode decision tree, memudahkan masyarakat mendapatkan informasi cepat terkait kemungkinan penyakit, menjadi alat bantu awal sebelum konsultasi ke dokter. Bab 2, metode yang digunakan. Metode decision tree adalah algoritma supervised learning yang bekerja seperti pohon keputusan. Setiap simpul atau node mewakili pertanyaan tentang gejala, cabang mewakili jawaban, dan daun lab mewakili hasil diagnosis penyakit. Data gejala dan penyakit. Kami menggunakan 5 penyakit umum dan 10 gejala. Penyakit gejala khas: demam tiroid, gejala demam tinggi lebih dari 7 hari, sakit perut, lemah. Demam berdarah, gejalanya demam tinggi, nyeri sendi, bintik merah. ISPA atau batuk pilek, gejalanya batuk pilek, demam ringan. Gastritis atau MAH, gejalanya nyeri ulu hati, mual, perut kembung. Alergi, bersin-bersin, gatal, mata berair. Pohon keputusan sederhana. Ini adalah pohon keputusannya. Apakah demam? Jawabannya iya atau tidak. Jika iya, pertanyaan akan berlanjut, apakah nyeri sendi? Kalau iya, demam berdarah. Kalau tidak, akan melanjut ke pertanyaan, apakah sakit perut? Iya. Tipoid. Kalau tidak, ISPA. Bab 3, implementasi sistem, arsitektur sistem. Pertama, input, pengguna, gejala, demam nyeri, sendi, bintik merah, dan lain-lain. Proses, sistem bakar, decision tree, pohon keputusan, output, kemungkinan penyakit, saran awal penanganan. Contoh skenario yang ada di gambar. Output sistem, kemungkinan demam berdarah, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat, perbanyak minum air putih dan istirahat. Logika decision tree di dalam kode ini terlihat dalam gambar. Misalkan demam, jika ya, nanti timbul pertanyaan nyeri sendi. Jika ya, demam berdarah DPD atau tidak. Terus demam tinggi kurang lebih 7 hari atau sakit perut, nanti jawaban ada iya atau tidak, dan seterusnya. Demo interaktif sederhana. Di dalam sistem aplikasi diagnosis mode decision tree, yaitu ada pilihan untuk gejala yang dialami yang dapat kita gunakan untuk menganalisa sebuah penyakit, yaitu yang terdiri dari demam tinggi kurang lebih dari 7 hari, nyeri sendi
bintik merah di kulit, sakit perut, lemah lesu, batuk, pilek, nyeri ulu hati, mual, perut kembung, bersin-bersin, gatal-gatal, mata berair. Dan di dalam aplikasi ini kita bisa memilih atau mengklik salah satu, misalnya demam atau nyeri ulu hati, dan kita klik diagnosis sekarang, dia akan tampil bahwa seseorang atau pasien tersebut mengalami DBD. Dan di sini ada di aplikasi kita buat sebagai disclaimer, yaitu bahwa aplikasi ini hanya sebagai diagnosa awal untuk memahami atau menganalisa suatu penyakit. Next. Definisi istilah kecerdasan buatan, definisinya yaitu cabang ilmu komputer yang mempelajari cara membuat mesin mampu berpikir dan bertindak seperti manusia. Decision tree yaitu algoritma pembelajaran mesin yang menggunakan struktur pohon untuk mengambil keputusan berdasarkan serangkaian aturan. Diagnosis awal yaitu proses menentukan kemungkinan penyakit berdasarkan gejala awal sebelum pemeriksaan di laboratorium ataupun konsultasi dengan dokter. Gejala atau simptom yaitu tanda-tanda atau keluhan yang dirasakan oleh pasien yang mengindikasikan adanya gangguan kesehatan. DBD yaitu demam berdarah dungu, penyakit yang disebabkan oleh virus dungu dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Tifoid yaitu penyakit infeksi bakteri Salmonella tipi yang menyerang saluran pencernaan. ISPA yaitu infeksi saluran pernapasan akut, infeksi pada saluran pernapasan bagian atas atau bawah. Gastritis yaitu peradangan pada dinding lambung yang sering disebut sebagai MAH. Alergi yaitu penyakit atau reaksi berlebih di sistem kekebalan tubuh terhadap zat asing yang sebenarnya tidak berbahaya. Next. Evaluasi sistem yang seperti kita lihat pada monitor. Next. Kesimpulannya yaitu adalah sistem diagnosis awal menggunakan decision tree dapat membantu masyarakat mengenali kemungkinan penyakit, mudah diimplementasikan dan dipahami di masyarakat luas. Cocok untuk platform sederhana seperti website, chatbot, atau aplikasi mobile. Saran pengembang: menambahkan lebih banyak penyakit dan gejala, mengintegrasikan dengan basis data obat-obatan umum, memberikan disclaimer bahwa ini bukan pengganti dokter. Next. Ini daftar pustaka yang seperti yang bisa kita lihat di layar monitor. Next. Dan ini poster untuk sistem diagnosis awal penyakit umum atau aplikasinya yang bisa kita lihat di layar. Next. Baik, demikian presentasi dari kami. Sebelumnya kami mohon maaf jika presentasi kami kurang memuaskan, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.